Guten Abend dari Oman. Ini kita baru pulang dari Oman, habis jalan-jalan, dan aku sendiri baru kali pertama ada di negara Oman dan punya kesempatan untuk berkenalan dengan culture, dengan negara Oman, dan lumayan capek sih, ini muka juga masih lumayan muka capek, tapi aku mau cerita ke kalian beberapa tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat penting di Oman yang menurut aku bisa kalian kunjungi kalau kalian ke negara ini, dan pastinya sedikit pendapat aku tentang negara Oman juga. Jangan kemana-mana ya. Di video kali ini aku mau kasih rekomendasi 5 tempat yang bisa kalian kunjungi kalau jalan-jalan ke Oman. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu nih sedikit tentang Oman. Oman sendiri adalah sebuah negara kesultanan, artinya negaranya dipimpin oleh salah seorang sultan yang bernama Sultan Qaboos. Kapal kita bertengger di salah satu pelabuhan yang juga namanya Pelabuhan Sultan Qaboos. Perbatasan langsung dari negara Oman pastinya negara Arab Saudi, negara Uni Emirat, dan Yemen. Jadi perjalanan kita yang sebelumnya dari Dubai itu hanya butuh beberapa jam aja untuk sampai di Pelabuhan Sultan Qaboos Oman. Aku sendiri sebagai warga negara Indonesia nggak perlu apply visa untuk perjalanan singkat pada hari itu. Jadi pas keluar dari kapal aku kayak dikasih kartu short trip gitu dan harus dibalikin lagi pada saat balik ke kapal. Tempat pertama yang bisa kalian kunjungi adalah Masjid Sultan Qaboos. Seperti namanya, masjid ini dihadiahkan oleh Sultan Qaboos untuk warga Oman. Jadi seluruh pembiayaan masjid ini katanya datangnya dari uang pribadinya Sultan. Ide pembangunannya sendiri sudah ada pada tahun 1992, tapi baru dimulai di tahun 1995 dan salah seorang arsitek dari India menangani pembangunan masjid ini. Dan masjid ini akhirnya diresmikan pada tahun 2001. Pembangunan masjid ini butuh 300.000 ton batu pasir merah yang khusus didatangkan dari India. Nah, kalau kalian perjalanan menuju masjid ini dari jalan itu udah langsung nih kelihatan 5 menara yang sangat tinggi dari Masjid Sultan Qaboos. Salah satu menaranya ini bahkan ketinggiannya itu sampai mencapai 90 meter, sementara 4 menara yang lain sekitar 45 meter. Area masjid sendiri juga sangat luas karena masjid ini dibangun di atas 416.000 meter persegi. Ruang utamanya masjid itu bisa sampai menampung jamaah sekitar 6.500. Bahkan kalau kita menghitung keseluruhan area, dalam arti area dalam dan area luar masjid ini bisa menampung jamaah sampai 20.000 jamaah. Banyak banget ya. Jadi kebayang ya kalau misalkan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha pasti di daerah masjid ini sangat ramai sekali. Tapi seperti teman-teman tahu sekarang kan lagi corona, jadi jumlah jamaah yang sholat di masjid ini juga sangat dibatasin. Yang menarik dari masjid ini pastinya selain bangunannya juga interior masjid. Jadi di dalam masjid itu kalian bisa ngeliat karpet yang sangat luas dan beratnya itu sampai 21 ton. Yang menariknya lagi, proses pembuatan karpet ini khusus diselesaikan atau dipesan di Iran dan dirajut dengan handmade atau dengan tangan. Dan proses pembuatannya ini sampai membutuhkan waktu 4 tahun. Makanya karena ukuran karpetnya yang sangat besar, masjid ini termasuk salah satu masjid terbesar kedua di dunia. Selain karpetnya, yang menarik lagi pastinya lampu gantung yang ada di dalam masjid. Jadi lampunya ini dibuat dari emas dan kristal dan panjangnya sekitar 14 meter dan dipesan khusus dari Jerman. Wow, keren ya. Yang kedua,
Fishmarkt Barka atau Pasar Ikan Barka. Buat teman-teman yang tinggal atau nginep di Oman untuk beberapa hari dan pengen barbekyuan, kalian bisa belanja di Fishmarkt ini. Nah, di sini kalian bisa menemukan ikan-ikan yang fresh dan langsung dipanen sama nelayan-nelayan dari Oman. Letak dari Fishmarkt ini nggak terlalu jauh dari Muscat, sekitar 80 kilometeran. Tapi sebetulnya di sini nggak hanya menjual ikan-ikan aja, tapi juga daging-daging, sayuran, dan buah-buahan. Uniknya pada saat kita ke sana, kita memang mengamati penjualnya itu semua hanya laki-laki. Dan menurut tour guide kita, kalau kita datangnya lebih awal, lebih pagi-pagi, maka di pasar ikan ini akan betul-betul rame banget karena orang-orang khusus datang dari luar kota Barka, dan mereka ini betul-betul terjadi tawar-menawar yang biasanya agak rame. Yang ketiga, Al-Ghazam House Museum. Ini adalah sebuah museum yang dulu fungsinya sebagai istana kerajaan di Oman. Jadi istana ini dibangun di masa kerajaan Sayyid Said bin Sultan Al-Busaidi pada tahun 1791 sampai 1856. Makanya bisa kalian bayangin usia istana ini sudah 200 tahunan. Nah, di sini kalian bisa dapat bayangan dulu keluarganya Sultan itu hidupnya kayak gimana sih? Tinggi dari istana ini sekitar 40 meter, lebarnya 30 meter dan dibangun di 2 tingkat, dilengkapi dengan kamar-kamar, ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda dan juga pastinya dengan fungsi benteng penjagaan untuk keluarga raja atau sultan di Oman. Tempat yang keempat ada yang namanya Oase Nakhal. Ini nggak jauh juga dari daerah museum yang tadi aku ceritain. Sekitar 10-15 menitan deh perjalanan via mobil. Dan di sini bisa kalian bayangin ada mata air jernih yang dipenuhi dengan ikan-ikan kecil. Jadi kalau kalian udah nyampe di sini, kalian bisa cooling down. Secara di Oman itu lumayan panas dan di sini adem banget, dan kalian bisa merendam kaki dan nanti kaki kalian itu akan dicium atau dicatokin sama ikan-ikan kecil yang ada di sungai ini. Jadi rasanya geli-geli gimana gitu. Aku sangat rekomendasikan ke kalian, terutama kalau kalian ke Oman itu agak-agak siang, terik-terik matahari, jadi enak banget untuk istirahat sejenak di sini. Konon tempat oase ini juga sangat berguna untuk proses penyembuhan penyakit-penyakit kulit, dan setahu aku terapi yang seperti ini juga sangat mahal di Jerman. Oke, tempat yang terakhir ada yang namanya Istana Sultan Al-Alam yang terletak di Muscat atau Muscat. Nah, kesan pertama pas nyampe di daerah istana, aku bener-bener takjub karena daerahnya cakep, indah, rapi, teratur, dan elegan banget. Jadi kalian bisa bayangin ini adalah pusat pemerintahan Oman yang sekarang. Dan di istana ini hanya digunakan untuk pertemuan bilateral, menjamu teh para tamu-tamu, dan untuk perayaan Hari Nasional Oman ataupun perayaan ulang tahunnya Sultan yang tanggal 18 November. Nah, bangunan ini adalah kombinasi dari warna biru, putih, dan emas dan dibangun oleh salah satu arsitek India pada tahun 1972. Sultan Oman sendiri dan keluarganya tidak tinggal di sini. Di sini mereka hanya untuk urusan kerja saja. Oh iya, by the way, keluarga Sultan sering liburan juga nih ke Jerman dan mereka biasanya pergi ke provinsi Bayern. Dan untuk umum kita nggak diperbolehkan masuk
ke daerah dalam istana. Jadi pengunjung hanya bisa melihat situasi istana dari luar. Tapi menurut aku sendiri ya wajar lah ya, karena kan Sultan juga lagi kerja dan dia nggak perlu diganggu sama turis-turis atau pengunjung yang hanya pengen foto-foto atau pengen lihat-lihat. Tapi aku benar-benar kagum dengan keindahan dan kerapihan dari kawasan pemerintahan Oman ini, dan terutama gardennya, bunga-bunganya cakep banget. Makanya pas nyampe di sini berasa kayak berada di mana gitu. Oke teman-teman, itu dia tadi informasi tentang perjalanan ke Oman yang bisa aku share ke kalian. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi ataupun bermanfaat buat kalian. Kali aja ada yang udah planning mau jalan-jalan ke Oman. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan komen di komentar. Nanti aku usahain cari tahu, barangkali aku bisa kasih jawaban. Dan jangan lupa komen, like, dan share channel YouTube aku. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye!